Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur bukan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa pada hari ini mengadakan presentasi mengenai materi konsep dasar manajemen pembelajaran efektif. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Anis selaku moderator, Afdalia Yulanda selaku pemateri pertama, Hendra selaku pemateri kedua, Aujia Irfayensi selaku pemateri ketiga, Nining Marlina selaku pemateri keempat, dan Rizky Atarik selaku pemateri yang kelima. Kita langsung masuk pada pemateri yang pertama tentang pengertian manajemen yang akan dibacakan Afdalia Yulanda. Kepada Afdalia dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang berasal dari kata to manage, artinya mengurusi dan mengelola. Manajemen juga berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, berarti seni melaksanakan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan. Berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat jadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang menurut buku Rohman tahun 2012 halaman 2. Berikut ini pengertian manajemen menurut para ahli yang dikutip oleh Saiful Sagala tahun 2013 halaman 49 sampai 52, yaitu yang pertama yaitu oleh Parker Follett bahwa manajemen adalah the art of getting control people, atau artinya sebagai proses pencapaian tujuan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan material secara efisien. Kedua yaitu menurut Frederick Winslow Taylor bahwa manajemen adalah mengetahui secara tepat apa yang Anda inginkan kerjakan dan Anda melihat bahwa mereka mengerjakan dengan cara yang terbaik dan murah. Yang ketiga yaitu menurut Mary Carey Fowlett, yaitu seorang kontributor awal dari bidang psikologi dan sosiologi, menunjukkan bahwa manajemen itu yaitu kiat atau seni menyelesaikan sesuatu melalui bantuan orang lain. Yang keempat yaitu James E. V. Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian suatu usaha dari anggota organisasi yang penggunaannya daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu menurut Giordano R. Terry, yaitu manajemen adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pergerakan yang menggunakan orang dan sumber daya lainnya. Yang keenam yaitu menurut Gibson. Di sana menjelaskan dalam pekerjaan manajerial dengan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian dan pengendalian. Yang ketujuh yaitu menurut Duff atau Stern menegaskan bahwa manajemen adalah sebagai proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu menurut Joseph L. Macy bahwa pandangan manajemen adalah suatu sistem kelas dan status dalam kompleksitas hubungan masyarakat dalam kehidupan sosial. Yang kesembilan menurut Buford dan Bedeil bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan pemanfaatan sumber daya manusia dan material. 10 menurut Langenegger dan Priestley mendefinisikan manajemen sebagai proses penggandaan dan pengkombinasian sumber daya manusia, finansial dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi. Ini materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Afdalia Yulanda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hendra mengenai pengertian manajemen. Kepada Hendra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan kita tadi, Afdalia Yolanda. Ada tadi 10 pengertian manajemen menurut pakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi pengertian manajemen menurut dalam buku Nur Latifah 2012 halaman 32. Beliau manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta evaluasi pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Secara lebih rincinya, Diono menjelaskan pengertian manajemen dilihat dari sudut pandang dan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai suatu sistem. Nah, artinya kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan dan terorganisir dalam rangka mencapai tujuan. Pandang yang kedua, sebagai proses. Artinya manajemen adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian, tujuan, dan pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Nah, yang ketiga, sebagai suatu ilmu pengetahuan. Artinya manajemen adalah suatu ilmu interdisipliner dengan menggunakan bantuan ilmu sosial, filsafat, psikologi, antropologi, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Yang selanjutnya sebagai suatu profesi. Artinya di sini manajemen merupakan bidang pekerjaan atau keahlian tertentu yang dapat disejajarkan dengan bidang kedokteran atau hukum atau jurusan-jurusan yang lainnya dan lain sebagainya. Yang terakhir, sebagai suatu fungsi. Artinya manajemen adalah proses fungsi perencanaan, pengorganisasian, gerakan, dan juga pengawasan. Nah, itu materi dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hendra. Materi selanjutnya pengertian pembelajaran efektif yang akan disampaikan oleh Aujia. Kepada Aujia dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran efektif. Nah, pengertian pembelajaran efektif, jika kita lihat dari segi pengertian pembelajaran secara etimologis, menurut Zayadi dalam Heri Gunawan, pembelajaran adalah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu instruction, yang bermakna upaya untuk membelajarkan seorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan strategi. Metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara terminologis, menurut Corey, sebagaimana dikutip oleh
segala dalam Heri Gunawan. Pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan dia ikut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Wahyudi menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu proses sekaligus nilai. Idealnya setiap subjek pendidikan harus mempunyai komitmen untuk terus memperbaiki diri melalui belajar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ajia yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian pembelajaran. Selanjutnya, mengenai materi pengertian pembelajaran efektif yang akan disampaikan oleh Nining Marlina. Kepada Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengertian pembelajaran efektif. Menurut Omar Hamalik, pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik ilmu, pengetahuan, sikap, juga membuat siswa yang senang. Pembelajaran efektif menumbuhkan nilai konsep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau hasil belajar yang diinginkan. Berikut pengertian pembelajaran efektif menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Urak, tahun 2012, merupakan pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, nilai, keterampilan, konsep, bagaimana interaksi dengan sesama atau suatu hasil belajar yang diinginkan. Yang kedua, menurut E. Mulyasa tahun 2005, menegaskan bahwa pembelajaran efektif pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dan ini tahun 2020. Pembelajaran efektif ini adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran siswa dengan menghitung kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian yang berlangsung dialami siswa. Yang keempat yaitu menurut Miyarso dalam Evelyn dan Harini tahun 2010 menyatakan bahwa pembelajaran efektif adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. Yang kelima yaitu menurut Muhammad Rohman dan Somri tahun 2012, pembelajaran efektif merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Yang ketujuh menurut James O. dalam An-Nur Rahman tahun 2009 mengemukakan bahwa pembelajaran efektif merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Dan yang kedelapan menurut Ivan Lich dalam Rohman tahun 2012, pembelajaran efektif adalah pengalaman yang berlangsung dalam segala lingkungan dalam sepanjang hidup. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran efektif adalah proses komunikasi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan dilakukan secara sadar dan terorganisir agar dapat mencapai tujuan dan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hanya itu tentang pembelajaran efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nining Marlina. Materi selanjutnya mengenai manajemen pembelajaran efektif yang akan disampaikan oleh Friski Atarik. Kepada Friski dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan pengertian manajemen pembelajaran efektif.
Manajemen pembelajaran efektif merupakan serangkaian kegiatan berencana, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam proses menolong murid mencapai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pemahaman. Dalam manajemen pembelajaran memiliki beberapa kegiatan dan hal-hal penting untuk diperhatikan. Beberapa bagian penting dalam manajemen pembelajaran tersebut antara lain penciptaan lingkungan belajar, mengajar dan melatihkan harapan kepada peserta didik, meningkatkan aktivitas belajar, dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Di samping itu, dalam penyusunan materi, diperlukan juga rancangan tugas ajar dalam ranah psikomotorik dan rancangan tugas ajar dalam ranah afektif. Selain rancangan tugas ajar kognitif tentunya, beberapa pakar manajemen pendidikan dan manajemen memiliki definisi masing-masing tentang manajemen pembelajaran sesuai dengan pola pikir dan latar belakang mereka. Namun, secara global, definisi mereka nyaris memiliki kesamaan bahwa manajemen pembelajaran merupakan mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengarahan, dan pengevaluasian kegiatan berkaitan dengan proses pembelajaran peserta didik dengan mengikut sertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan. Itulah yang dapat saya sampaikan dan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Frizky Artarik. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Frizky Artarik atas penyampaian materi mengenai pengertian manajemen pembelajaran efektif. Untuk menciptakan suasana dan kondisi yang efektif dalam pembelajaran, harus adanya faktor-faktor pendukung tertentu seperti lingkungan belajar, keahlian guru dalam mengajar, fasilitas, dan sarana yang memadai, serta kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik. Baiklah, berdasarkan kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi mengenai konsep dasar manajemen pembelajaran efektif kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata atau kekurang tepatan penyampaian materi pada kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.